Apakah Anda pernah berbelanja secara online, baik melalui WhatsApp, sosial media, atau marketplace yang ada di Indonesia? Ya, pasti hampir dari kita semua pernah melakukan transaksi pembelian secara online. Apa sih sebenarnya bisnis online tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari bisnis online yaitu usaha komersial dalam bidang perdagangan, baik menjual produk maupun jasa di mana bisnis ini menggunakan internet sebagai medianya. Di Indonesia sendiri, bisnis online mulai berkembang sekitar tahun 2005 sampai 2010. Hal ini dapat dilihat dari mulai banyaknya bermunculan marketplace dan toko online baru di internet, apalagi ditambah dengan sosial media yang semakin ramai. Jika sebelumnya transaksi jual beli dilakukan dengan bertatapan langsung antara pembeli dan penjual, kini dengan bantuan teknologi, proses jual beli sudah dapat dilakukan secara online. Di awal-awal munculnya bisnis online, banyak masyarakat di Indonesia, khususnya yang masih belum terbiasa dengan metode ini, merasa tidak percaya. Apalagi ditambah dengan berita-berita mengenai kasus penipuan belanja online di beberapa media. Tetapi kini didukung dengan teknologi, sudah banyak toko-toko online yang terpercaya dan juga lebih aman dalam bertransaksi. Di manakah Anda biasanya berbelanja online? Melalui WhatsApp, Instagram, atau marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Menghadapi masa krisis, media-media yang disebutkan tadi dapat menjadi alternatif untuk Anda manfaatkan menjual produk atau jasa Anda. Pada kursus ini, pembahasan dengan bisnis online akan fokus pada media marketplace atau e-commerce yang ada di Indonesia. Mungkin beberapa dari Anda familiar dengan istilah marketplace. Marketplace merupakan lokasi jual beli produk, di mana penjual dan pembeli bertemu di satu tempat. Sementara e-commerce adalah juga toko online, yang dikelola sendiri oleh individu atau perusahaan dan memakai domain dan hosting sendiri untuk menjual produk kepada konsumen. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua website e-commerce bisa disebut sebagai marketplace. Tetapi semua marketplace sudah pasti adalah e-commerce. Untuk lebih memahami tentang perbedaan ini, marketplace contohnya seperti Matahari Mall, Zalora, dan Lazada. Ketiganya merupakan marketplace yang menjual barang-barang langsung kepada konsumen dari gudang penyimpanan mereka sendiri. Selain menjajakan produk atau jasa Anda melalui marketplace atau e-commerce, media Instagram juga menjadi salah satu platform media yang cukup menjanjikan untuk Anda melakukan bisnis online. Pertimbangkan dalam memilih e-commerce untuk menjual produk Anda, jangan sampai Anda salah memilih e-commerce yang berdampak pada tidak maksimalnya pendapatan yang Anda harapkan. Misalnya, produk Anda berupa produk penjual makanan, maka pilihlah e-commerce yang menjual aneka kategori. Melihat potensi yang bisa didapatkan dari bisnis online tentu cukup menggiurkan. Namun sebelum memulai bisnis Anda, berikut kelebihan dan kekurangan bisnis secara online yang bisa Anda pertimbangkan. Seperti dua sisi mata uang, bisnis online memiliki sisi kelebihan yang dirasakan oleh para pelaku bisnis online. Antara lain, pertama, biaya operasional yang lebih minimalis dibandingkan dengan membuka toko offline. Keutamaan dari berbisnis online, tidak adanya pengeluaran untuk sewa toko, dan membeli perlengkapan untuk menunjang penjualan apabila produk Anda dijual di toko. Meskipun terdapat biaya admin yang dibayarkan, ini sangat minim jika dibandingkan dengan biaya sewa dan pemeliharaan toko offline. Kedua, mengurangi biaya untuk kebutuhan staf. Berbisnis secara online tidak memerlukan jumlah tenaga kerja sebanyak Anda membuka toko offline. Apabila toko online Anda masih bisa Anda tangani sendiri, maka Anda tidak perlu mempekerjakan karyawan. Dengan demikian, penghasilan yang Anda dapatkan akan lebih besar. Ketiga, mendapatkan pasar yang lebih luas. Bisnis online membuka peluang Anda untuk memasarkan produk Anda dalam skala yang lebih luas. Anda bisa menjangkau pembeli dari daerah yang berbeda dari domisili Anda. Tentu dengan biaya ongkos kirim yang dibebankan kepada pembeli. Dan yang terakhir, menghubungkan dengan cepat antara penjual dan pembeli. Melalui internet, pemilik bisnis dapat terhubung dengan pelanggan dan anggota masyarakat lainnya lebih mudah dari sebelumnya. Apabila sebelumnya harus menghubungi atau mengunjungi toko untuk mendapatkan informasi tentang produk atau layanannya,
pelanggan dapat mengirim email ke toko tersebut untuk mendapatkan jawaban. Di satu sisi lain, bisnis online memiliki kekurangan. Apa saja kekurangan berbisnis online? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, mengenai kompetisi. Anda pasti bisa menemukan penjual dengan produk yang hampir serupa atau bahkan serupa dengan produk Anda. Yang bisa Anda lakukan untuk berkompetisi secara sehat dengan memberikan produk dan layanan yang cepat dan baik kepada pelanggan Anda. Dan meminta bantuanlah dari pelanggan Anda untuk memberikan penilaian dan komentar terhadap produk yang Anda jual. Kedua, produktivitas. Jika Anda memiliki toko offline, Anda akan memiliki jam operasional misalnya buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Namun dengan berbisnis online, jam operasional Anda adalah 24 jam dan buka selama 7 hari, yang artinya toko online Anda selalu terbuka. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dan penurunan produktivitas jika Anda tidak berhati-hati dalam mengatur waktu. Ketiga, kurangnya interaksi. Dengan bisnis online, semua dilakukan melalui komputer dan gadget Anda. Hampir kemungkinan besar interaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui percakapan online atau chatting. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Anda akan menemui masa-masa jenuh dalam berinteraksi dengan pelanggan Anda. Untuk mengatasinya, Anda bisa membangun komunikasi dengan pelanggan Anda melalui program campaign produk yang Anda jual. Program campaign biasanya dilakukan di media sosial seperti Instagram atau Facebook. Selain bisa mengenalkan produk Anda, program ini bisa meningkatkan interaksi Anda sebagai pemilik usaha dengan para pengikut Anda di sosial media. Dan yang terakhir, konektivitas internet. Bisnis online bisa berjalan dengan dukungan internet yang memadai dari dua sisi. Sisi pertama, Anda sebagai penjual harus siap dengan kuota internet tiap saat untuk memantau produk Anda. Di sisi lainnya, sebagai penyedia jasa toko online, Anda pun berharap semoga server dari e-commerce tempat Anda menjual produk Anda tidak mengalami gangguan.